Halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini saya akan membicarakan tentang siapakah orang yang tidak bersyukur di muka bumi ini. Nah, ini adalah suatu konteks yang sangat menarik sekali. Mungkin jarang orang berpikir ke arah sana. Kalau kita mengetahui sejarah tentang penciptaan manusia, bukan Islam ya, Nabi Adam, itu pasti kita akan mengerti sekali orang yang bersyukur sama orang yang tidak bersyukur itu bagaimana. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan Adam sebagai makhluk pertamanya yang namanya manusia itu, dia kan ya sebagai sosok pencipta, itu kan dia sudah menciptakan ini itu kan pasti sudah melalui proses berkali-kali ya. Pertama menciptakan malaikat gitu. Menciptakan utak-utak ke manusia itu, di utak-adik dikit-dikit jadi malaikat gitu, utak-adik lagi dikit-dikit jadi jin gitu. Jadi Allah itu juga melakukan riset-riset dan development terhadap teknologi penemuannya. Jadi sesungguhnya ya, jin, malaikat itu teknologi penemuan Allah itu. Nah, sampai suatu saat ia berkoar-koar, hore, saya menemukan manusia yang merupakan teknologi terkini, tercanggih, paling sempurna gitu. Kan gitu kalau manusia ya. Kalau menemukan sesuatu kan itu kan gitu ya. Senangnya minta ampun. Gara-gara saking senangnya itu maka seluruhnya dikasih tahu. Mulai dari jin, setan, iblis, dulit, malaikat, kemudian apalagi ya semuanya makhluk dikasih tahu. Hore, saya berhasil menciptakan makhluk tercanggih, teknologinya hebat. Terus yang lain tanya, teknologi hebat macam apa ya Allah yang telah engkau ciptakan? Kalian aja tahu. Ini saya kasih tahu ya, saya itu menemukan teknologi akal pikiran. Nah, kalian nggak punya akal kan malaikat? Akal. Coba mikir. Mikir. Nggak bisa itu malaikat suruh mikir. Mikir. Apa ya, saya nggak bisa mikir. Nah itu, saya menciptakan teknologi mikir yang hebat. Dia bisa punya akal dan punya pikiran. Kamu nggak punya. Jin juga gitu, kamu nggak punya. Mikir, bagaimana caranya bikin mobil? Nggak bisa. Ntar manusia ini bisa. Ya saya ciptakan makhluk jadi pembeda antara kalian semua yang sudah saya ciptakan dengan barang baru saya yang namanya manusia itu apa? Akal dan pikiran. Karena itulah saya mau menempatkan manusia untuk ngurusi bumi itu. Itu kan kata malaikat, loh nanti menimbulkan keonaran ya. Nah, kalian nggak tahu apa-apa gitu kan. Ini canggih ini makhluk ini itu. Sujud kalian semua gitu. Itu loh maksudnya Allah disuruh sujud menghormat itu dalam konteks Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil menciptakan ciptaannya yang paling sempurna, paling canggih. Hore gitu kan. Gitu. Nah, konteks manusia yang tidak bersyukur di muka bumi ini apa? Ya, yang tidak menggunakan akal dan pikirannya itu kan piranti yang paling pokok, yang merupakan dasar manusia itu paling sempurna, ciptaan Allah. Ya, jangan sampai tidak dipakai. Pakailah itu akal pikiran, jangan ditaruh di dengkul itu. Kalau untuk mengatasi masalah hidup, pakai akal pikiran. Itu kan untuk membuat mobil pakai akal pikiran alias ilmu itu tadi. Akal pikiran, ilmu itu tadi. Pakai. Nah, gitu. Allah itu mau bilang pakai gitu. Yang tidak bersyukur apa? Yang nggak pernah pakai. Kalian punya akal pikiran, jangan ditaruh di dengkul. Ya, yang manusia yang tidak bersyukur itu konteksnya adalah seperti itu.
Allah sudah capek-capek ya tadi melakukan research and development secara puluhan ribu tahun, jutaan tahun. Terus menemukan akal pikiran tadi. Lah, Anda sepelekan, taruh di dengkul. Kira-kira marah Allah gitu. Ini manusia nggak tahu diri apa, lupa saya nyiptaan itu apa, untuk pakai akal pikiran mengelola bumi itu untuk kesejahteraan hidup, untuk menolong orang-orang miskin, untuk memberdayakan hidupmu supaya sejahtera, dikelola, jangan didemin saja itu kan. Allah mau bilang gitu. Itu konteks manusia yang tidak bersyukur. Jadi paham ya sekarang apa yang disebut manusia yang nggak bersyukur, yang nggak mikir, yang nggak punya akal dan pikiran, ditaruh di dengkul. Nanti sama dengan hewan piaraan saya itu, yang nggak punya akal dan pikiran. Ditanyain hobinya apa, makan, minum, tidur, kentut. Nah itu sama dengan hewan di sebelah saya itu. Hobinya makan, minum, tidur, kentut. Itu peribaratan orang yang nggak bersyukur. Manusia itu punya akal pikiran, punya daya cipta, punya kreativitas, punya keunikan, keterampilan. Kalau ditanya, keterampilanmu apa? Bernyanyi. Nah itu manusia itu. Allah pasti senang. Wah, wih, manusia ini canggih ya, bisa bernyanyi ya. Itu. Keterampilanmu apa? Makan, minum, tidur, kentut. Lah itu. Kurang ajar nih manusia. Saya ciptakan punya akal pikiran malah dijawab gitu. Itu sama saja seperti hewan di sebelah saya itu. Makan, minum, tidur, kentut. Itu. Ya jawab dong. Pakai akal pikiran. Apa hobimu? Keterampilanmu itu. Saya bisa menciptakan tumbuhan ini, menciptakan rekayasa tumbuhan ini. Hore, man, kan gitu. Pasti Allah bilang, hore, wah manusia ini kok bisa menciptakan ini ya, apa? Rekayasa tumbuhan pepaya California. Hore, itu kan. Terkejut Allah itu. Ini akal pikirannya betul dipakai. Jadi berkreasilah. Allah itu senang karena Allah itu menciptakan perwakilannya di muka bumi ini bagi orang yang tidak mengkebiri. Nah, mengkebiri ya, dikebiri itu akal pikiran sehingga dia impoten, tidak menghasilkan karya apa-apa. Diciptakan di bumi ini malah nggak punya karya sama sekali. Ya, itu Allah marah karena tidak bersyukur. Sudah dibilang, siapa yang tidak bersyukur maka akan dikasih nyungsep sama Allah. Tapi siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan saya tambah. Gitu kan. Jadi manusia yang berusaha kreatif, akal pikiran Allah ya, hore, manusia ini canggih banget hasil ciptaanku ini. Akal pikirannya ini meletek kemana-mana gitu. Itu Allah senang. Maka ditambah lagi itu kan keterampilannya sama Allah. Nih saya kasih ilham kamu ya. Ini saya kasih ilham. Bagi manusia yang mana? Yang pakai akal pikiran. Misalkan ada Thomas Alva Edison, saking kreatifnya dia berpikir pakai akal pikiran, gimana ya cara nyiptain serengenge itu punya cahaya di dalam rumah. Itu kan berusaha, kemudian Allah turunkan ilham karena hore manusia ini. Ya, ini canggih nih, bisa berpikir nih. Bagus nih hasil ciptaan saya ini, kreatif nih. Nih saya kasih ilham gitu. Gitu. Ternyata kalau menciptakan bola lampu itu seperti ini loh. Hore gitu kan. Nah, itu manusia yang bersyukur, tentu saja harus beriman gitu kan. Ya, akhirnya ciptaan bola lampu itu yang menghiasi seluruh dunia ya. Allah senang banget, apalagi kalau orangnya itu beriman kepada Allah. Ya, landasannya adalah iman.
betul-betul menjadi manusia muslim gitu ya, ganjarannya akan banyak gitu. Jadi seperti itulah kita menafsirkan, memikirkan bagaimana manusia itu yang bersyukur sama yang tidak bersyukur, yaitu yang menggunakan akal pikiran. Karena akal pikiran itu adalah rekayasa tercanggih, ciptaan tercanggih hasil Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia bisa berkreasi, kemudian menghasilkan ciptaan yang mengelola bumi sebagai khalifatul fil ard. Oke, tambahan ya. Jadi saat Allah itu menciptakan manusia dengan akal pikiran yang teknologi canggih tadi, kan bersorak-sorai, hore, ayo sujud semua. Nah, ada satu yang tidak mau itu, yang gembelengan. Siapa namanya? Iblis. Dia, apa itu manusia? Teknologi apa itu manusia? Itu kan masih bagus saya dong. Gak bisa, itu gak mau saya. Untuk hormat, ikut senang gitu. Sujud, gak mau. Siapa? Iblis. Itu tidak menghargai ciptaan Allah yang tercanggih. Langsung disikat sama Allah. Oh, kamu itu kurang ajar, keluar sana. Itu. Nah, kita jangan meniru sebagai manusia. Sudah punya akal pikiran, pakai. Jangan ditaruh di dengkul. Nanti sama dengan iblis itu tadi, yang nggak mau mengakui ciptaan manusia yang tercanggih, yaitu akal dan pikiran. Ya, itu sama sebenarnya sama iblis. Jadi kalau Anda tidak ingin seperti iblis, yang tidak menghargai tadi ciptaan Allah, manusia sempurna beserta akal dan pikirannya. Kenapa manusia disebut sempurna? Karena punya akal dan pikiran. Itu saja. Nah, iblis tidak mau mengakuinya. Itu kan. Nah, tidak mengakui dalam konteks manusia itu, ya tidak mau menggunakan itu tadi. Kan berarti nanti Anda sama seperti iblis tadi. Itu. Jadi sekali lagi saya jelaskan, kenapa manusia itu sempurna? Gara-gara punya akal dan pikiran.